بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا. Masih dalam kitab Salam dari bab atau kitab Al-Adabul Mufrad Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Sekarang masuk pada bab yang ke-476, yaitu bab man bakhila bis salam. Bab orang yang bakhil dengan salam. Artinya orang yang tidak mengucapkan salam, maka dia adalah orang yang paling bakhil, yang paling pelit. Qala haddatsana Muhammad bin Abi Bakr qala haddatsana Fudail bin Sulaiman an Musa bin Uqbah qala haddatsani Ubaidullah bin Sulaiman an abihi an Abdullah bin Amr bin Al-As qala, dari Abdullah, hadis yang kita baca ini adalah hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, al-kadzubu man kadzaba ala yaminih. Pendusta itu adalah orang yang berdusta di dalam sumpahnya. Orang yang benar-benarnya pendusta adalah orang yang berani berdusta di dalam sumpah atau berani bersumpah dengan kedustaan. Wal bakhilu man bakhila bis salam. Dan orang yang paling bakhil adalah orang yang bakhil dengan salam. Artinya sampai dia tidak mau memberikan salam, maka itulah orang yang bakhil yang sebenar-benarnya. Was-saruq man saraqa fis salah. Dan pencuri adalah orang yang mencuri di dalam salatnya. Hadis ini dijelaskan dhaif oleh isnad mauquf fi Fudail bin Sulaiman katsirul khata'. Wal jumlatu tsaniyah sahhat marfu'atan kama taqaddama tanbih alaihi. Kadzalika jumlatu tsalitsah. Al-kadzub sighah mubalaghah dari kadzaba, yakni dusta. Kalau dikatakan kadzub artinya memang sudah merupakan sifatnya. Sudah merupakan sifat orang itu sebagai seorang pendusta. Demikian juga al-bakhil, fa'il, wazan fa'il juga sama, sighah mubalaghah, artinya sudah merupakan sifatnya, sudah merupakan sifat orang tersebut bahwa dia adalah bakhil. Kemudian was-saruq, pencuri, juga sighah mubalaghah wazan fa'ul, yang juga menunjukkan sudah merupakan sifat dia selalu mencuri. Kemudian beliau mengatakan, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu ardah mengatakan bahwa al-kadzub, orang yang benar-benar sebenar-benarnya pendusta adalah orang yang dusta di dalam bersumpah. Dia berani bersumpah atas nama Allah padahal dia berdusta. Kemudian al-bakhil, orang yang paling bakhil, yang paling pelit adalah orang yang
tidak mau berbagi salam. Yang tidak mau berbagi salam atau bahkan tidak mau menjawab salam, itulah orang yang paling bakhil. Wassaruq, as-saruq adalah orang yang mencuri di dalam salat. Yang dimaksud dengan mencuri di dalam salat adalah seperti yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang al-iltifat fi shalah, tentang al-iltifat, menoleh di dalam salat, menoleh ke kiri dan ke kanan atau ke atas atau ke bawah, atau kalaupun tidak menoleh matanya, menoleh hatinya, berpaling hatinya dari tujuan utama salat, maka itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, ikhtilasun yahtalisuhu syaitan min salati ahadikum. Itulah curian yang berhasil dicuri oleh syaitan dari salat kalian. Nah, ketika dia salat, tiba-tiba dia berpaling, entah itu mukanya, dia memalingkan mukanya ke atas, ke kanan, ke kiri, atau hatinya yang berpaling dari salat, sehingga dia memikirkan hal-hal yang lain di luar salat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah ikhtilas, curian yang dicuri oleh syaitan dari salat kalian. Kemudian yang berikutnya, qala haddatsana Ismail bin Aban qala haddatsana Ali ibn Mushir an Asim an Abi Uthman an Abi Hurairah qala abkhalun nas, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, abkhalun nas alladhi yabkhalu bis salam, orang yang paling pelit, abkhalun nas, orang yang paling bakhil, yang paling pelit adalah orang yang tidak mau memberi salam, tidak mau memberi, tidak mau menjawab. Nah, artinya kalau dia salam saja sudah tidak mau dia berikan, padahal tidak ada modal apapun, hanya sekedar mengucapkan, dia menjawab salam saja sudah tidak mau berbagi, maka terlebih kalau dia suruh berbagi harta, jelas akan lebih berat lagi bagi dia. Kalau dia disuruh berbagi salam dengan mengucapkan salam, menjawab salam saja sudah berat, maka jangan harap kalau dia disuruh berbagi harta. Abkhalun nas, kata Abu Hurairah, orang yang paling bakhil adalah orang yang paling bakhil dengan salam, yang tidak mau berbagi salam, yang tidak mau memberi salam, dan tidak mau menjawab salam. Wa inna a'jazan nas man ajiza bid-du'a, dan orang yang paling lemah adalah orang yang lemah dari doa. Bukan lemah dari usaha, bukan lemah dia bekerja, bukan tidak mampu dia bekerja, bukan lemah usaha, tetapi orang yang benar-benar lemah sesungguhnya adalah orang yang lemah dari doa, sampai dia tidak bisa, atau namanya tidak pernah berdoa atau berputus asa dari doa. Itulah a'jazun nas, orang yang paling lemah. A'jazun nas man ajaza 'anid du'a, orang yang paling lemah adalah orang yang lemah dari doa. Ini 5 kalimat atau 4 kalimat. Yang pertama tadi bahwa orang yang paling pendusta adalah orang yang berani dusta dalam sumpahnya. Yang kedua bahwa orang yang paling bakhil adalah orang yang paling bakhil yang tidak mau berbagi salam, tidak mau menjawab salam. Yang ketiga, orang yang mencuri adalah orang yang mencuri dalam salatnya, yakni memalingkan wajahnya atau memalingkan hatinya. Dan yang keempat adalah orang yang paling lemah. Yang paling lemah adalah orang yang lemah dari doa. Dia tidak sanggup berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak sanggup mengucapkan doa kepada Allah, padahal begitu gampang kalau dia mengucapkannya. Bab yang berikutnya, babun assalamu ala sibyan,
Bab yang berikutnya bab salam kepada anak kecil. Qala haddatsana, artinya berarti di dalam bab-bab yang sebelumnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yusallim as-saghir 'ala al-kabir. Hendaknya yang kecil mengucapkan salam pada yang besar, yang muda mengucapkan salam pada yang dewasa. Itu adalah adab, bukan kewajiban. Makanya dibarengi dengan bab assalamu 'ala sibyan untuk menunjukkan bahwa bab-bab yang sebelumnya bukan kewajiban. Bab mengucapkan salam kepada anak kecil. Qala haddatsana Ali bin al-Ja'd qala haddatsana Syu'bah an Sayyar an Thabit al-Bunani an Anas bin Malik annahu marra 'ala sibyan, bahwasanya beliau pernah melewati anak-anak kecil. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah melewati sekumpulan anak kecil. Faqala fasallama alaihim, lalu Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengucapkan salam kepada mereka. Faqal, dan dia mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu bihim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan ini kepada anak kecil. Artinya boleh orang yang dewasa, orang yang tua mengucapkan salam kepada anak kecil, walaupun secara adab semestinya adalah sebaliknya, tetapi yang namanya mengucapkan salam adalah al-musabaqatu bil khairat, berlomba dalam kebaikan, berlomba di dalam kebaikan. Qala haddatsana Muhammad bin Ubaid qala haddatsana Isa bin Yunus an Unaisah qala ra'aitu ibn Umar yusallimu 'ala as-sibyan fil kuttab. Beliau mengatakan, aku pernah melihat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengucapkan salam kepada anak kecil di al-kuttab, yakni di satu tempat. Nah, ini juga menunjukkan semua boleh. Rasulullah, Anas bin Malik, kemudian di sini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, mereka mengucapkan salam kepada anak kecil yang semuanya kemudian menisbatkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan bahwa ini adalah hadis marfu', bahwa hadis ini adalah hadis marfu'. Bab taslimun nisa'i 'ala rijal, bab wanita mengucapkan salam kepada jamaah laki-laki. An-nisa adalah wazan atau kalimat jama' yang tidak ada mufradnya. Dari lafadznya, mufradnya adalah al-mar'ah. Qala haddatsana Abdullah bin Yusuf, beliau membuat bab tersendiri di sini, bolehnya kaum wanita mengucapkan salam kepada laki-laki, karena sebagian orang beranggapan bahwa seorang wanita itu adalah aurat, dan itu tidak benar. Allah azza wa jalla mengatakan, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dan jika kalian bertanya kepada mereka, istri Rasulullah atau kaum wanita, maka bertanyalah kepada mereka di balik hijab. Artinya mereka mengeluarkan suara di balik hijab, dan kalau seandainya itu adalah aurat, maka semestinya berarti tetap dosa didengar laki-laki yang ajnabi, yang bukan mahram. Tetapi tatkala suara wanita bukan aurat, maka tidak ada masalah. Yang dilarang adalah wala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Dan ini bahaya bagi wanita-wanita yang kadang-kadang bercadar ngonten, yang terpaksa dia harus mengatur suara bagaimana orang yang mendengarkannya supaya terangsang, terutama kaum pria. Dia harus berdandan, dia harus bergaya, dan dia harus membuat suara yang bisa lembut, yang bisa syahdu,
yang bisa mengundang syahwat. Itu yang dimaksud di dalam ayat. Wala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Dan janganlah kalian merendahkan suara. Maksudnya merendahkan yakni dibikin gaya suaranya, digaya, dibikin fitnah supaya laki-laki yang bukan mahram, yang ajnabi, yang mendengarkannya terfitnah, rangsang. Dan ini perbuatan yang muharram, yang dilarang oleh Al-Quran, yang subhanallah untuk zaman sekarang dengan adanya media benar-benar seakan-akan hukum-hukum yang seperti ini sudah tidak ada lagi. Ya, kita melihat kadang-kadang juga wanita konten, padahal kadang berhijab bercadar juga sama, mesti suaranya. Ya, entah itu dia ceramah, entah itu dia apa saja, yang jelas suara wanita adalah barakallahu fikum dilarang oleh Allah Azza wa Jalla untuk dibikin leka-leku gayanya, na'am, yang membuat fitnah. Wala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Nadhr anna Aba Murrah maula Hani ibnata Abi Talib akhbara, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hani, annahu sami'a Hani yaqul dhahabtu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau pernah mendengar Hani berkata, aku pernah pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yaktasil, kala itu beliau sedang mandi, yakni ketika Fathu Makkah. Dia pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat itu beliau sedang mandi. Fasallamtu alaihi, lalu aku mengucapkan salam kepada beliau. Faqala man hadhi, lalu Rasulullah bertanya, siapa ini? Qultu Ummu Hani. Qala marhaban bi Ummi Hani, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, marhaban bi Ummi Hani, marhaban bi Ummi Hani. Beliau tidak menjawab waalaikumsalam karena beliau sedang mandi di kamar mandi, dan termasuk terlarang mengucapkan atau menjawab salam di dalam kamar mandi, entah itu salam lewat handphone ataupun salam orang langsung, karena assalam adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh diucapkan di dalam kamar mandi waalaikumsalam atau assalamualaikum, karena itu adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Ummu Hani mengucapkan salam, beliau tanya, man hadhi, siapa ini? Ummu Hani. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, marhaban bi Ummi Hani, marhaban bi Ummi Hani. Qala, dan beliau tidak menjawab salamnya. Qala haddatsana Musa qala haddatsana Mubarak qala sami'tu al-Hasan yaqul kunna an-nisa'u yusallimna 'ala ar-rijal. Beliau mengatakan, kaum wanita pada zaman dahulu mereka seringkali mengucapkan salam kepada kaum pria. Artinya sudah merupakan kebiasaan mereka zaman dahulu tanpa ada fitnah. Kaum wanita, yang penting tidak ada fitnah atau tidak ada unsur khalwat berduaan, mereka biasa bertemu laki-laki mengucapkan salam. Nah, sehingga hal-hal yang seperti ini tidak dibatasi terlalu ketat dan juga tidak dilepas terlalu lepas, karena akan menimbulkan fitnah. Na'am, barakallahu fikum, alhamdulillah, ila huna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.